Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo students, how are you? Oke, hari ini kita mau lanjut materi kita tentang naratif teks ya. Oke, nah yang kita pelajari adalah mengenai generic structure of narrative text ya, atau struktur umum dari teks naratif. Nah, struktur teks naratif itu terdiri dari apa aja sih? Yuk kita lihat. Oke, yang pertama ada orientation, and then complication, evaluation, resolution, and then reorientation. Apa aja sih definisinya? Kita lihat ya. Oke, orientation. Apa itu bagian orientation? It is about the opening of the paragraph where characters, place, and time are introduced in the story. Ya, jadi di bagian orientasi ini adalah sebuah pembukaan dari suatu paragraf di mana diperkenalkan karakter, tempat, dan juga waktunya. Ya, who, where, and when. Oke, yang kedua bagian complication, where the problem in the story appear and go to climax. Di bagian complication ini, di mana masalah-masalah yang ada di cerita tersebut mulai terlihat, ya, dan menuju ke climax atau puncak permasalahannya, ya, klimaks atau dalam bahasa Indonesianya, ya. Kemudian lanjut evaluation. Nah, bagian evaluation ini sebenarnya optional ya, boleh ada boleh tidak. Nah, bagian evaluation ini adalah bagian evaluasi dari suatu konflik ya dalam sebuah cerita. Kemudian kita lanjut ke resolution ya, atau resolusi ya, pasti udah pada tahu ya. Resolution itu berarti where the problems in the story is solved ya. Jadi, masalah-masalah yang ada dalam cerita tersebut mulai teratasi, mulai reda, ya. Kemudian, reorientation. Reorientation itu summary of the story. Jadi, ringkasan atau rangkuman dari sebuah cerita. Nah, sama seperti evaluation tadi, reorientation juga sifatnya optional, ya. Jadi, yang umum ada dalam sebuah cerita naratif adalah orientation, and then complication and resolution. Nah, yang tiga itu yang harus ada dalam sebuah cerita teks naratif. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita lihat, kita identifikasi dari cerita Sangkuriang yang kemarin sudah kita baca dan translate, ya. Kita lihat di sini paragraf 1 dan juga 2 merupakan bagian orientation-nya ya. Karena di bagian paragraf 1 ini ya dijelaskan nih, once upon a time in West Java, Indonesia. Ada waktunya, ada tempatnya, kemudian ada dijelaskan di sini karakter atau tokoh dalam cerita Sangkuriang ini ya, ini Dayang Sumbi. Tempatnya di mana? Di Jawa Barat, Indonesia. Kemudian waktunya kapan? Once upon a time. Ya, suatu ketika. Kemudian di sini juga ada one day, ya. Memang tidak dijelaskan secara spesifik ya waktunya. Kemudian bagian paragraf yang kedua juga sama ya. Di sini masih cerita tentang tokoh bernama Tumang ya. Anjing yang bernama Tumang. Dia merupakan manusia yang dikutuk oleh seorang witch atau penyihir. Kemudian diperkenalkan juga nanti akan lahir seorang anak laki-laki dari Dayang Sumbi dan juga Tumang. Itu ya, bagian orientation dari cerita Sangkuriang. Kita lanjut. Nah, paragraf berikutnya ini adalah bagian complication-nya, sudah mulai ke konfliknya. Nah, konfliknya apa? Dimulai dari suatu hari Dayang Sumbi meminta si Sangkuriang untuk mencarikan
hati seekor rusa. Tuh. Kemudian akan tetapi si Sangkuriang ini tidak menemukan satu rusa pun ya, walaupun dia sudah berburu beberapa hari. Kemudian dia mempunyai ide buruk untuk membunuh Tumang dan membawa hatinya kepada Dayang Sumbi. Nah, puncak complication-nya atau climax-nya di sini adalah si Dayang Sumbi itu tahu ya. Dayang Sumbi tahu kalau hati yang dibawa oleh Sangkuriang adalah hatinya Tumang. Kemudian Dayang Sumbi marah dan memukul dahi Sangkuriang dengan menggunakan kayu dan meminta Sangkuriang untuk pergi dari desa tersebut. Ya, itu klimaksnya. Kemudian bagian paragraf yang selanjutnya ya di sini ini masuk lagi bagian orientation ya. Kenapa? Karena di sini diperkenalkan lagi Sangkuriang dalam versi dewasa ya. Jadi setelah beberapa tahun kemudian Sangkuriang grew up to be a powerful man. Dia tumbuh menjadi laki-laki yang berkuasa. Itu dijelaskan. Kemudian dia juga bertemu dengan wanita muda yang cantik di desa tempat dia tinggal dulu ya, dan itu adalah tidak lain Dayang Sumbi, ibunya sendiri. Nah, di sini di bagian paragraf ini dijelaskan kembali ya. Jadi diperkenalkan kembali situasi yang baru. Nah, ini masih bagian orientation ya dalam struktur teks naratif. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut ke paragraf selanjutnya. Nah, di paragraf selanjutnya ini masuk lagi bagian complication-nya ya. Karena di sini ketika si Sangkuriang ini mendekati Dayang Sumbi, betapa terkejutnya Dayang Sumbi bahwa dia melihat scar atau bekas luka di dahi Sangkuriang, dan segera dia mengetahui bahwa itu adalah anaknya yang dulu meninggalkannya. Nah, kemudian puncak masalahnya adalah si Sangkuriang ini ingin menikahi si Dayang Sumbi ya. Akan tetapi Dayang Sumbi ini meminta Sangkuriang untuk melakukan hal yang tidak mungkin ya. She wants him to build a lake and a boat in just one night. Dia ingin Sangkuriang untuk membangun danau dan perahunya dalam satu malam. Oke, itu ya klimaksnya. Kemudian kita lanjut ke paragraf yang terakhir ya. Ini sudah mulai masuk ke bagian resolution atau bagian di mana masalah-masalah yang ada sudah mulai teratasi ya. Nah, di sini di bagian terakhir masih ingat nggak ya? Sangkuriang itu setuju untuk membuat danau dan sebuah perahu yang diminta oleh Sangkuriang dalam satu malam. Nah, ketika Sangkuriang sedang proses membuat hal tadi ya yang diminta oleh Dayang Sumbi dengan bantuan jin tentunya. Nah, si Dayang Sumbi ini meminta orang-orang untuk membakar kayu di sebelah timur ya, dan cahaya yang dikeluarkannya itu bisa membuat ayam berkokok. Nah, ini mulai resolutionnya. Kemudian setelah itu apa? Masih ingat nggak? Nah, karena si Sangkuriang ini sadar kalau si Dayang Sumbi ini menipunya, dia marah. Kemudian menendang perahunya terbalik ya, dan kemudian it gradually became a mountain and it is now known as Mountain Tangkuban Perahu. Gitu ya. Ini mulai di mana masalah ini sudah teratasi gitu ya. Oke. Jadi dalam sebuah cerita naratif teks itu
orientation, complication itu bisa lebih dari satu, termasuk resolution juga, ya. Oke, paham ya? Oke, kalau sudah paham, Ibu mau kalian belajar mengidentifikasi struktur teks yang ada di dalam teks The Golden Star Fruit Tree, ya, ada di halaman 140 di buku kalian, ya. Baca dulu, translate, dan kemudian kalian identifikasi chain work strukturnya seperti tadi yang Ibu lakukan, ya. Paragraf mana yang ada orientationnya, paragraf mana yang termasuk complication, and then paragraf mana yang termasuk resolution, ya. Oke, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.